Saya merasa senang dan saya berharap kegiatan di kelas menjadi lebih baik. Melaksanakan keyakinan kelas tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, hari ini kita masih bisa berkumpul, bertemu di tempat yang kita banggakan ini atas dasar karena nikmat Allah berupa nikmat sehat, nikmat kesempatan. Kemudian salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kelak kita semua mendapatkan syafaat beliau. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, mari kita awali dengan bersama-sama mengawali kegiatan kita membaca suratul Fatihah. Mulai Al-Fatihah. Amin. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, izinkan pada kesempatan hari ini saya menyampaikan untuk melaksanakan kegiatan salah satu aksi nyata di pendidikan guru penggerak, yaitu penyebaran pemahaman tentang budaya positif. Ya, budaya positif di sekolah khususnya itu tentunya tujuan kita adalah untuk mewujudkan murid yang mandiri serta bertanggung jawab. Berawal dari konsep pendidikan yang ditawarkan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan itu sendiri merupakan proses menuntun murid dengan segala kodratnya, baik itu kodrat alam maupun kodrat zaman, dalam rangka untuk mendapatkan kebahagiaan setinggi-tingginya. Ini adalah konsep pendidikan yang ditawarkan oleh Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya dalam konsep Ki Hajar Dewantara, pendidikan atau mendidik itu diibaratkan seperti petani, ya, yang merawat tanaman. Jadi ibarat itu kita sebagai petani, sementara murid-murid kita itu sebagai tanamannya. Artinya kita hanya bertugas untuk merawat, memberi pupuk, membasmi hama dan seterusnya. Tapi kita tidak dapat merubah kodratnya si tanaman tersebut. Kemudian untuk menerapkan budaya positif di sekolah, tentunya Ki Hajar Dewantara itu mengharapkan kita untuk merubah paradigma kita di dalam mendidik anak. Yang awalnya mungkin paradigma kita itu adalah melalui stimulus respon, yang mungkin dalam teori pendidikan itu kita kenal dengan teori behavioristik, ya, stimulus respon. Di mana di stimulus respon ini beranggapan bahwasanya realitas kebutuhan kita semua itu sama. Kemudian semua orang melihat yang sama, kemudian kita mencoba mengubah
seseorang sehingga berpandangan sama seperti kita. Kemudian perilaku buruk dianggap sebagai suatu kesalahan. Orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan adalah ada saat dudukan gagal, kemudian model berpikir menang kalah. Ini adalah paradigma stimulus respon yang umumnya berlaku di dunia pendidikan. Nah, diharapkannya kita mengubah paradigma berpikir kita di dalam pendidikan menjadi teori kontrol. Apa itu? Teori kontrol itu menyangkut di dalamnya yaitu realitas kebutuhan kita itu berbeda-beda. Kemudian setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Kemudian model berpikir menang kalah. Jadi kalau dalam stimulus tadi model berpikirnya menang kalah, kalau di kontrol itu menang-menang. Ya, kalau dalam bahasa Ibu itu win-win solution. Ya, kemudian untuk kita memahami dapat menerapkan budaya positif di sekolah ada beberapa hal yang mungkin perlu kita pahami terlebih dahulu, yaitu yang pertama tentang motivasi perilaku manusia, kemudian kebutuhan dasar manusia, keyakinan sekolah atau kelas, dan posisi kontrol. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama, motivasi perilaku manusia. Tentunya Bapak Ibu, kita hadir ke ruangan ini memiliki motivasi tersendiri, ya, di antara 3 motivasi. Mungkin ada yang datang ke ruangan ini motivasinya karena takut akan hukuman. Mungkin kalau sudah hadir dan takutnya dimarahin Kemsek. Kemudian yang kedua, motivasi yang kedua bisa saja karena ingin mendapatkan penghargaan. Oh, saya harus datang supaya nanti Kemsek bangga sama saya, dapat pujian, dapat semangat, dapat hadiah duit. Nah, gitu. Dan bisa seperti itu. Kemudian motivasi kita juga bisa karena menghargai diri dengan berdasarkan nilai yang diyakini, yaitu nilai-nilai kebaikan besar. Dan harapannya dalam penerapan budaya positif, motivasi yang ketiga ini yang ada dalam diri kita dan beserta diri anak. Nah, karena dari motivasi yang ketiga ini akan nanti melahirkan yang namanya disiplin positif. Apa itu disiplin positif, Bapak Ibu? Ya, kalau kita mendengar kata disiplin itu kan kayaknya mengerikan, sesuatu yang berat, gitu ya, untuk kata disiplin. Tapi sesungguhnya disiplin itu adalah suatu keadaan diri kita yang sadar untuk melakukan sesuatu, yaitu berdasarkan nilai-nilai yang kita yakini. Artinya bertanggung jawab, gitu ya. Itu disiplin positif yang kita harapkan dari motivasi perilaku yang ketiga ini. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Jadi sebelum kita nanti menerapkan yang namanya budaya positif yang akan melahirkan disiplin positif di sekolah, yang harus kita pahami juga terhadap anak-anak kita adalah bahwasanya mereka itu memiliki kebutuhan dasar, sebagaimana kita juga pasti memiliki kebutuhan dasar sebagai manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Kemudian kebutuhan untuk penguasaan, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kemudian kebebasan dan semangat. Ini 5 kebutuhan dasar manusia. Maka dalam banyak kasus kita temukan anak-anak itu melakukan sesuatu yang mungkin menurut kita bertolak belakang dan yang kita harapkan itu karena memang ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi di rumah. Maka untuk memenuhinya mereka berusaha mencari di sekolah. Salah satu mungkin yang sering kita tawarkan itu adalah kebutuhan akan contohnya misalnya kasih sayang. Ya, maka dia akan berekspresi di sekolah untuk mendapatkan perhatian. Dan ini harus kita pahami. Kemudian ini contoh kasus
untuk kita memahami kebutuhan dasar manusia. Contoh di sini ada kasus Ibu Ambar, guru wali kelas 7A di SMP Pelita, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yang bernama Doni. Beberapa anak kelas 7A telah datang padanya dan menuduhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Artinya berdasarkan kebutuhan dasar tadi, kita akan memberikan tindakan kepada si Doni. Kira-kira kebutuhan dasar apa yang mau dipenuhi oleh Doni? Pak, mungkin? Kira-kira kebutuhan dasar apa yang hendak dipenuhi oleh Doni? Ya, untuk kasus ini mungkin kita akan elaborasi lebih jauh tentunya. Nah, apabila nanti si Doni dipanggil oleh Bu Ambar tadi, ketika ditanya oleh Bu Ambar, jawaban Doni, kenapa dia kok mengambil makanan temannya dan pasar? Ketika dia menjawab karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dijaga adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Artinya, ya dia butuh makan, kan begitu. Maka dia salah satu caranya untuk kebutuhannya adalah ya berebut bekal temannya. Itu contoh. Kemudian jika jawaban si Doni adalah dia senang, ya senang temannya jadi memperhatikan dia, karena tadi mengganggu temannya mengambil bekalnya, teman-teman kan jadi memperhatikan dia. Nah, maka nanti gurunya pasti akan mungkin memanggil orang tuanya, jadi dia mendapatkan perhatian. Maka kebutuhan dasarnya adalah dia hendak memenuhi kebutuhan rasa kasih sayang, rasa diterima. Nah, barangkali di rumahnya dia kurang perhatian, kan begitu. Jadi di sekolah dia mencari perhatian dengan cara seperti itu. Ini di kasus mungkin anak-anak yang masih kecil. Kalau mungkin di anak-anak yang usia remaja mungkin mencari kasih sayangnya berbeda. Dan ini mungkin di usia SMP kelas 8, kelas 9 kan ya hati-hati gurunya kan seperti itu. Mungkin dia di rumah kurang kasih sayang dari orang tuanya, mencari kasih sayang dari gurunya atau temannya. Dan ini yang sering terjadi mungkin di sekolah-sekolah SMA, SMP dan seterusnya. Akhirnya dia mendapatkan mungkin dianggap dia mendapatkan perhatian atau kasih sayang dari orang lain, lebih mungkin dari lawan jenis. Kemudian jika jawaban si Doni tadi mungkin dia dengan mengganggu temannya tadi dia merasa hebat, mungkin karena temannya ditakut dengan dia sehingga menuruti keinginannya, maka sesungguhnya kebutuhan dasar yang ingin dia penuhi adalah kebutuhan akan kekuasaan. Jadi kalau anak-anak yang seperti mungkin anak-anak ini mungkin kita bisa berikan tanggung jawab seperti mungkin ketua kelas dan seterusnya. Jadi dia butuh namanya penguasaan. Itu. Kemudian jika jawaban itu merasa bosan, mungkin bekalnya atau makanan dibawanya dari rumah seperti itu saja makannya, tempe terus tiap hari, dia bosan. Maka dia mengganggu atau mengambil bekal temannya. Maka kebutuhan dasar yang akan dia penuhi adalah kebutuhan akan kebebasan. Jadi dia butuh berekspresi yang beda daripada biasanya. Nah, ini ada contoh. Kemudian kebutuhan dasar selanjutnya adalah ketika dia menjawab iseng saja, ya. Dia senang, dia menikmati ekspresi teman-temannya yang kesal sama dia. Karena ada yang seperti usil, dia suka ganggu temannya. Tidak ada alasan, hanya bikin temannya kesal aja, senang aja dia. Maka kebutuhan yang berusaha dipenuhi adalah kebutuhan akan kesenangan. Ini adalah contoh, salah satu contoh manusia dalam memenuhi kebutuhan dasar sebagai manusia.
manusia. Mungkin kita juga sama sebagai orang dewasa, mungkin ada kebutuhan dasar yang belum kita dapatkan. Mungkin kita tak sadar kebutuhan dasar apa yang belum kita dapatkan sehingga kita berekspresi di luar. Gitu. Nah, mungkin bisa kita refleksi diri kita. Kira-kira dalam diri saya ini kebutuhan dasar apa yang belum terpenuhi. Nah, maka bisa kita mengarahkan untuk memenuhi kebutuhan itu seperti apa sehingga dia terarah. Nah, itu untuk kebutuhan dasar. Kemudian lanjut ke keyakinan kelas atau sekolah. Nah, berdasarkan tadi kebutuhan dasar tadi kita akan membuat kegiatan-kegiatan yang nanti menjadikan itu sebuah budaya positif yang pada akhirnya menjadi disiplin positif. Nah, salah satu kita wujudkan dalam bentuk keyakinan kelas atau sekolah. Kira-kira kan kita kenal ada peraturan, ada tata tertib, ada kotoran belajar, ada kesepakatan belajar, ada keyakinan. Ya, kenapa harus keyakinan bukan peraturan? Ya, saya dulu di SD, ketika saya kalian SD, ada pelatihan tentang bagaimana menerapkan kedisiplinan siswa. Di situ ada pelatihan pengelolaan kelas. Di situ ada isinya tentang membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu nanti pasangannya dengan konsekuensi. Nah, sebenarnya kalau yang kesepakatan ini bukan barang baru, tapi sudah lama. Yang keyakinan ini baru muncul, ya. Nah, sebelum ada pelatihan itu, sebelumnya di sekolah kita mengadakan yang namanya reward and punishment. Artinya ada, kalau di SD itu kan dikasih bintang gitu ya. Anak-anak mengerjakan tugas selesai duluan dikasih bintang dan seterusnya. Kalau mungkin melanggar aturan, bintangnya dikurangi. Nah, ternyata ketika pelatihan itu tidak dibenarkan yang seperti itu, karena itu akan membuat anak-anak tidak tadi disiplin, sehingga motivasinya yang lahir itu bukan motivasi yang ketiga tadi, tapi motivasi bisa jadi karena yang satu, yang kedua itu motivasi karena menghindari hukuman atau juga motivasi ingin mendapatkan penghargaan, tapi bukan karena motivasi yang memang muncul dalam dirinya. Maka dengan keyakinan kelas ini harapannya, ya, anak-anak itu memiliki motivasi dalam dirinya, bukan karena takut, bukan karena ingin mendapatkan penghargaan. Itu kenapa harus keyakinan kelas, ya. Nah, mungkin untuk kita memahami kenapa harus keyakinan kelas, di sini ada pertanyaan, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda? Kan ada aturan, kalau di jalan raya menggunakan kendaraan bermotor harus menggunakan helm, itu adalah aturan. Dan kedua, ada aturan juga tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat. Ya, ketika corona kan ada aturan, kita kemana-mana harus pakai masker. Kalau kita mau masuk ruangan cuci tangan, itu aturan. Nah, kira-kira dari aturan ini apa yang mau dicapai? Misal dari peraturan penggunaan helm yang mau dicapai apa? Nilai kebajikannya, nilai kebajikan universalnya. Artinya dimanapun diakui kebajikan itu nilai kebajikan universal. Kira-kira apa? Selamat, ya, artinya keselamatan, ya. Jadi nilai keselamatan yang hendak dicapai oleh peraturan penggunaan helm. Kemudian peraturan penggunaan masker dan cuci tangan, kira-kira nilai kebajikannya yang hendak dicapai adalah sehat, ya, nilai kesehatan. Bisa juga selamatan, tapi lebih kepada kesehatan, ya. Nah, dari itu yang namanya keyakinan kelas tadi. Jadi keyakinan kelas itu nilai yang hendak dicapai oleh sebuah peraturan. Itu keyakinan sekolah, bukan. Jadi peraturan-peraturan yang banyak itu dirangkum menjadi sebuah keyakinan.
Seperti itu masuk dari keyakinan kelas. Nah, kemudian keyakinan kelas ini juga dalam penerapannya itu ada namanya pendalaman tentang keyakinan kelas itu sendiri. Artinya bukan hanya kita membuat keyakinan kelas, tapi bisa saja ada satu sesi atau setiap saat kita melakukan pendalaman terhadap nilai kebajikan dari keyakinan kelas tersebut. Misalnya dari kata keyakinan kelas keselamatan, kira-kira apa anak-anak yang menunjukkan nilai keselamatan di dalam kelas kita? Mungkin karena jika bermain mungkin tidak berlebihan, tidak saling dorong dan seterusnya. Itu cara kita mendalami atau mendalamkan pemahaman anak-anak terhadap tentang keyakinan kelasnya. Karena kalau hanya sekedar nilai keyakinan kelas keselamatan, artinya kan masih umum, abstrak. Kadang anak-anak tidak bisa menggambarkan yang namanya selamat itu yang seperti apa. Jadi itu yang namanya ada kegiatan pendalaman terhadap keyakinan kelas atau sekolah. Ini untuk apa sih keyakinan kelas? Ya, bersifat abstrak, dari peraturan lebih rinci dan konkret seperti tadi contohnya. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Contoh tadi keselamatan, kesehatan, tanggung jawab, apalagi mandiri. Itu kan nilai-nilai yang bersifat umum, universal. Kemudian pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif. Jadi positif, jadi dari kata positif. Kalau peraturannya kadang negatif, tidak boleh membuang sampah sembarangan, itu bahasa peraturan. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Nah, mungkin kita punya peraturan kelas banyak, kita sarikan menjadi satu atau dua keyakinan kelas, sehingga anak-anak itu tidak susah dalam mengingat keyakinan kelasnya. Mungkin satu atau dua cukup. Tentunya dari kita menyanyikan aturan-aturan yang ada dalam kelas. Nanti kita akan lihat bagaimana prosesnya membuat keyakinan kelas. Kemudian keyakinan kelas juga sebaiknya yang dapat diterapkan di lingkungan sekolah. Mungkin ada nilai-nilai yang mungkin tidak cocok diterapkan di lingkungan sekolah kita. Mungkin cocoknya lingkungan sekolah kota, artinya disesuaikan dengan lingkungannya. Kemudian warga kelas atau sekolah hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan tersebut melalui contohnya curah pendapat. Jadi dalam kelas kita libatkan anak-anak untuk membuat keyakinan tersebut dengan segala tahapan-tahapannya. Ini contoh prosesnya ya, alurnya membuat keyakinan kelas atau sekolah. Yang pertama mungkin kita menanyakan kepada anak-anak hal-hal yang tidak boleh dilakukan di sekolah atau kelas. Mungkin kita tanyakan anak-anak kira-kira kalau kita belajar di kelas apa yang tidak boleh kita lakukan. Maka anak-anak mungkin akan menjawab tidak boleh makan, tidak boleh ribut, tidak boleh mengganggu teman, tidak boleh dan seterusnya. Itu kata-kata yang tidak boleh yang kita lakukan di dalam kelas. Maka dari kata tidak boleh tersebut itu kan negatif. Seharusnya kita rubah menjadi kalimat positif. Mungkin tadi tidak boleh mengganggu teman. Mungkin kita rubah menjadi kalimat positif menjadi mungkin apa Pak Bayu? Bahasa Indonesia. Tidak boleh mengganggu teman. Kita akan rubah menjadi kalimat positif. Seperti apa jadinya? Ya, saling menjaga teman, saling menghormati teman dan seterusnya. Bisa seperti itu. Dan ketiga, setelah kita ubah menjadi kalimat positif, kita terjemahkan ke dalam nilai-nilai kebajikan yang ada. Seperti tadi, tidak boleh mengganggu teman, menjadi menghargai sesama teman. Ya, nilai kebajikannya adalah menghargai kan? Atau menghormati. Kemudian dari nilai-nilai kebajikan kita sarikan menjadi keyakinan. Kan banyak nih nilai kebajikannya. Ada yang sama, ada yang dua, ada yang tiga yang sama. Maka kita sarikan menjadi
mungkin 1, 2, 3 menjadi keyakinan. Kemudian selanjutnya di kelas itu kita tentukan siapa saja yang terlibat dalam penerapan keyakinan. Kemudian kita lakukan pendalaman tadi supaya anak-anak itu tertanam dalam pikirannya bahwasanya Tuhan menghargai itu apa saja bentuknya dan seterusnya. Bisa kalau dalam alurnya itu bisa dalam 1 minggu pertama kita mengadakan ini kegiatan pendalaman terhadap keyakinan. Bisa juga di setiap pembelajaran. Tentunya ada evaluasi berkala. Ini contoh ya, contoh perbuatannya yang jelas. Jadi tidak boleh mencontek, tidak boleh ikut saat belajar, tidak boleh keluar kelas sampai izin guru. Kita membuat menjadi kalimat positif, menjawab soal dengan mandiri, memperhatikan penjelasan guru, izin saat mau keluar kelas. Itu nilai apa? Kalimat positifnya. Kemudian kita terjemahkan ke dalam nilai-nilai kebajikan. Ada jujur, saling menghargai, saling menghargai. Maka kita saingkan menjadi keyakinan kelas. Keyakinan kelasnya ada 2 berarti, yaitu jujur dan saling menghargai. Nah, jujur dan saling menghargai ini yang kita pahamkan kepada anak-anak. Apa saja jujur, apa saja saling menghargai. Nah, itu dari sesi pendalamannya seperti itu. Nah, ini mungkin bisa kita terapkan di dalam masing-masing pembelajaran kita, atau mungkin satu kelas keyakinan kelasnya ini, jadi semua guru yang masuk mengikuti keyakinan kelas yang sudah disepakati misalnya oleh kelas 7B, keyakinan kelasnya ini. Maka setiap guru mapel yang masuk harus mencoba untuk mengajak anak-anak dalam mendalami tentang keyakinan kelas yang sudah mereka sepakati bersama. Kemudian yang selanjutnya yang perlu kita pahami adalah posisi kontrol kita sebagai guru, ya. Ada 5 posisi kontrol. Yang pertama posisi penghukum, tentunya dalam menghadapi tadi ya masalah-masalah di anak-anak kita, mungkin terkait dengan tidak terlaksananya keyakinan kelas yang sudah disepakati. Ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama sebagai penghukum, ya. Hukuman itu biasanya berbentuk bisa verbal atau fisik. Nah, contoh kalau kita sebagai guru penghukum kan kata-katanya seperti ini contohnya ya, patuhi aturan saya atau awas kamu, selalu saya salah. Seperti itu. Masuk, kenapa tak terlambat? Keliling lapangan. Nah itu penghukum yang seperti itu ya. Kemudian murid yang akan dihasilkan dari murid penghukum ini adalah murid akan menjadi pendendam terhadap gurunya. Mungkin nanti bisa saja mungkin ban motor tiba-tiba kempes, kan begitu. Spionnya hilang sebelah. Bisa saja kalau kita selalu memberikan tindakan atau memberikan posisi kita sebagai penghukum. Ya, atau mungkin tidak sampai seperti itu. Mungkin anak-anak kita mungkin belum berani yang seperti itu. Mungkin dia hanya dalam hati dongkol, sehingga dalam pembelajaran kita menjadi tidak maksimal karena mereka tidak suka dengan kita, karena selalu suka menghukum dan seterusnya. Nah, guru yang seperti ini berpikir hanya dengan caranya pembelajaran akan berhasil. Jadi anak-anak itu harus ikut aturan guru. Kalau tidak ikut, berarti anak-anak itu tidak taat, tidak akan bisa berhasil. Itu kira-kira untuk posisi kontrol sebagai penghukum. Kemudian yang kedua, posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Nah, ini lebih turun lagi, lebih halus lagi, tapi akan menimbulkan rasa bersalah pada murid. Ya, biasanya pembuat rasa bersalah ini ada suaranya melas, halus, sedih, yang merasa tubuhnya merapat pada anak-anak. Nah, kira-kira seperti itu. Mungkin bahasanya, gambarannya seperti ini. Oh, sangat kecewa sekali dengan kamu. Misalnya kalau masuk, Demis, kamu kok udah kelas tidur terus sih? Tidak kasihan sama bapak sudah teriak-teriak di depan, kamu tidur. Itu buat rasa bersalah kalau dia peka anaknya kan.
kan kalau beres kan tiba-tiba apa boro-boro rasa bersalah. Itu membuat rasa bersalah. Ya. Nah, di posisi ini mungkin murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Oh, ternyata ini orang begini ya, artinya sedih. Untuk anak-anak sendiri mungkin lebih terkena kepada anak-anak yang karakternya introvert ya, yang dia diam. Kalau anak-anak yang pendiam mungkin tidak ngaruh. Oke, kemudian posisi yang ketiga, posisi teman. Kemudian dia ramah, akrab, bercanda, dan senyum, dan suka melawak, suka melucu, dan seterusnya. Mungkin bahasa yang bisa digunakan seperti ini. Ayo bantulah, bagi bapak ya. Ayo ingat kita bantu bapak selama ini. Kamu harus begini, harus begitu. Kita harus saling bantu ya. Artinya dianggap anak-anak sebagai teman. Anak-anak menjadi merasa nyaman di dekatnya. Kemudian murid, kalau kita posisi kontrol sebagai teman, murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Hanya saja murid akan menjadi tergantung kepada kita. Karena dia senang kepada kita, dia akan merasa tergantung sama kita. Dia tidak bisa mandiri. Nah, untuk yang posisi teman ini masih dia dalam posisi yang positif. Kalau yang dua tadi menghukum sama membuat rasa bersalah itu negatif. Artinya tidak baik untuk diterapkan. Kalau yang ketiga ini posisi teman masih pada tataran positif. Cuma ya ini tadi membuat anak menjadi merasa ketergantungan kepada gurunya. Kalau tidak ada gurunya itu dia mungkin tidak mau belajar. Kemudian posisi yang keempat itu pemantau. Nah, ini hubungannya pemantau ini mungkin nanti hubungannya dengan kesepakatan kelas. Posisi pemantau itu berdasarkan pada aturan-aturan dan konsekuensi. Jadi ada suara datar, bahasa tulis formal. Ya, untuk bahasanya mungkin Samsul, kalau kamu begitu kira-kira kesepakatan apa yang aku langgar? Itu pemantau. Kalau begitu konsekuensinya apa Samsul? Itu pemantau ya. Artinya kita berdasarkan kepada aturan, berdasarkan kepada kesepakatan yang ada. Itu pemantau. Ya. Nah, ini juga masih dalam posisi positif. Tapi anak-anak kalau terbiasa dengan seperti itu, dia akan bersikap positif atau disiplin jika hanya dilihat oleh ada gurunya. Kalau ditinggal ya sudah bubar lagi. Nah, gitu. Artinya dia tidak mandiri. Itu kalau kita hanya membiasakan dalam posisi pemantau. Nah, kemudian yang posisi kelima yang diharapkan dalam penerapan budaya positif itu posisi manajer. Ya. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilakan murid dengan mempertanggungjawabkan perilakunya. Nadanya tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekati murid. Nah, untuk posisi manajer ini bisa dilakukan dengan kegiatan nanti yang kita akan bahas restitusi. Jadi ada segitiga restitusi. Jadi kalau konsekuensi tadi kan kesepakatan pasangan dengan konsekuensi, sudah kesepakatan. Kalau melakukan ini konsekuensinya apa? Misal kalau datang terlambat masuk kelas, konsekuensinya adalah nanti di jam istirahat mengganti jam pelajaran yang ditinggal. Itu konsekuensi namanya. Kalau datang terlambat masuk kelas, disuruh keliling lapangan, itu namanya hukuman. Ya, itu perbedaannya. Ya tulus, ikhlas, lembut, tidak marah-marah, ya. Ya, wajahnya tidak seram, begitu ya. Nah,
Nah ini untuk gambarannya ya. Kalau penghukum dan membuat orang merasa bersalah itu dia akan menghasilkan identitas gagal pada anak. Ya, kemudian kalau yang teman, pemantau, manajer itu akan mengindikasikan identitas berhasil atau sukses kepada anak. Ya. Ini contoh ya, contoh saja. Sini kamu. Selalu lambat. Kamu deh, tidak lambat. Saya Apa? Apa coba? Kamu apa? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus beli lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Oke, tadi posisi pemukul. Dan Naren. Lu kenapa terlambat lagi, nak? Ya, bukan Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Bisa kena kamu. Gimana ini? Ini apa yang menjadi maafmu? Rasa bersalah. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jatuh lagi kalau ibu coba absen salah. Sekarang cepat, kelas. Maaf sekali. Maaf sekali. Oke, ini yang posisi teman. Naren! Wah, sudah jam berapa ini, Naren? Terlambat lagi ya sayang. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang paling kejam. Terlambat sih. Iya, Bu. Saya mau sama kamu tadi. Jadi, biar saya kencang. Setelah ada kerja, Bu. Ya sudah sekarang nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bisa kan? Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Ada tes pelajar. Kayaknya posisi pemantau. Nah, terjadi di sini Pak. Kalau orang itu kenapa kita mungkin kan? Iya. Oh,
Apa pelajaran sekolah yang berapa kita harus berubah? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul. Sekarang sudah jam 7. Kalian sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir? Paham, Bu. Saya harus 3 kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Ya, sekarang sudah jam 7. Sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf, Bu. Saya lupa tanggal saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Keyakinan kelas. Kira-kira kalau kamu seperti itu, keyakinan kelas apa yang kamu tidak laksanakan? Nah, baru kita masuk di situ. Baru kita tawarkan. Kira-kira kalau keyakinan kelas yang misalnya saling menghargai tidak kamu laksanakan, cara menggantinya gimana? Baru kita gali terus. Yang mengaku salah, oh saya begini Pak, saya begini Bu. Saya mungkin saya harus minta maaf. Mungkin saya nanti harus apa di kelas. Mengajak teman-teman mungkin diskusi tentang bagaimana keyakinan kelas tentang menghargai itu apa saja dan seterusnya. Artinya kita gali supaya anak-anak itu memang merasa bertanggung jawab atas kesalahannya. Itu kalau yang restitusi yang dari kontrol manajer tadi ya. Kalau yang kontrol itu tadi yang konsekuensi yang pengamat gitu ya. Kalau yang manajer kita arahkan ke keyakinan kelas dan kita tanyakan ke anak-anak, kira-kira kalau keyakinan kelas ini tidak dipenuhi, kamu harus ngapain? Tapi anak-anak sendiri yang menemukan solusi sendiri, ya. Ya memang ini tahapannya luar biasa. Mungkin anak-anak kita belum bisa seperti itu, tapi pada suatu saat mungkin kita kembali kepada posisi teman dan pemantau, ya. Tapi jangan sampai kita kembali ke posisi penghukum dan rasa bersalah tadi, itu harapannya ya. Artinya mungkin kalau kita belum mampu supaya kita melaksanakan restitusi, ya tidak apa-apa, artinya sewaktu-waktu